Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu ssalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka ya rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan keadaan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pergantian siang dan malam. Siang selalu bermanfaat dengan segala kesibukan yang ada di dalamnya, dengan segala kebaikan yang di dalamnya. Tetapi ketahuilah kalau siang itu terus menjadi siang, kalau siang itu mendominasi kehidupan, maka kehidupan ini tidak layak untuk dihidupi saudara sekalian. Kenapa? Karena ada hikmah di balik setelah kehidupan, di balik setelah kesibukan ada peristirahatan. Makanya Allah Maha Adil saudara sekalian. Allah jadikan pergantian siang dan malam sebagai tanda kuasanya untuk Anda hidup di dalamnya. Siang dengan segala kebermanfaatannya tidak boleh terus-menerus mendominasi. Kenapa? Karena kalau dia mendominasi, orang akan binasa saudara sekalian. Begitu juga dengan malam dengan segala kesejukannya dan segala kejamanannya. Tidak boleh terus mendominasi. Karena kenapa? Karena orang kalau terus mendapatkan malam saudara sekalian, maka yang akan muncul dan timbul dalam hatinya, perasaannya, jiwanya, rasa malas dan terus mau beristirahat. Kapan bekerjanya? Maka Allah menjadikan siang berganti dengan malam. Dan itu tanda kekuasaan Allah dengan mengatakan dalam sebuah ayat yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW ketika bangun salat malam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ketika kemudian dibacakan ayat ini, ketika diturunkan wahyu ayat ini, Rasulullah memakainya dalam salat tahajudnya. Dan tidaklah kemudian beliau membaca ayat ini kecuali menetes air matanya lalu membasahi tempat sujudnya. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang dimulai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah tentang pergantian siang dan malam, Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, adalah tanda bagi orang-orang yang cerdas. Siapa ulul albab? Allah menjelaskan setelahnya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang kalau siang kerjanya ingat Allah, bekerja untuk Allah. Yang kalau malam istirahat karena Allah, maka ibadahnya di siang hari, kerjanya di siang hari, keringatnya ketika kemudian dia bekerja, ibadah, tidurnya pun ibadah. Maka orang-orang yang seperti inilah yang dipuji Allah. Siang menjadikannya ibadah, malam menjadikannya beribadah. Tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, keringatnya ibadah, salatnya ibadah, duduknya ibadah, ngomongannya ibadah, bersantainya ibadah, bercengkeramanya ibadah, ngobrolnya ibadah, sampai candaannya ibadah. Maka siang ibadah, malam ibadah.
Dan keduanya tidak ada yang kemudian mendominasi satu sama lain. Allah bagi adil saudara sekalian, siang dan malam. Itu tanda bagi orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Allah lanjutkan, la ayatin liulil albabil ladzina yadhkuruna Allah. Tanda bagi orang yang cerdas. Siapa? Yang selalu mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Pertanyaan saya teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, adakah keadaan dari manusia yang kemudian selama 24 jam terhindar dari tiga ini? Ya kita ini kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya berbaring. Itulah keadaan manusia. Bekerja ada yang berdiri, ada yang duduk, bahkan ada yang berbaring. Beristirahat saudara sekalian juga demikian. Maka orang-orang yang kemudian hidup, Allah jelaskan bahwa ingat, sungguh di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah tanda bagi orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Yang kalau berdirinya ibadah, kalau duduknya ibadah, kalau berbaringnya, tidurnya ibadah. Lalu kemudian Allah tambah satu contohnya. Lalu Allah tambahkan satu tambahannya. Ketika Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka adalah orang yang selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua yang ada ini sia-sia. Lihat Pak, ketika keimanan itu ada, ketika ilmu itu sudah ada, ketika niat sudah benar, ketika kita semua sudah mengetahui bahwa semua yang terjadi itu semua ciptaan Allah dan semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, maka kita akan mudah ridha, mudah menerima. Apalagi kalau kita setiap berdirinya ibadah, setiap duduknya ibadah, setiap berbaringnya ibadah, maka mudah sekali menerima apa yang Allah bagikan kepada kita. Kalau dapat nikmat, gampang bersyukur. Kalau dapat musibah, gampang bersabar. Kenapa? Karena aslinya dia sudah terbiasa siang ibadah, malam ibadah, berdiri ibadah, duduk ibadah, berbaring pun ibadah. Setiap ciptaan Allah dia anggap itu kuasa Allah. Setiap jabatan yang dia punya dia anggap titipan Allah. Setiap kali kemudian dia memiliki ilmu, dia anggap itu titipan Allah. Memiliki harta yang lebih, itu titipan Allah. Maka orang-orang ini yang dinamakan dalam Al-Quran ulul albab, dipuji oleh Allah. Mereka, Bapak Ibu sekalian, ulul albab itu bukan hanya para nabi. Anda boleh jadi ulul albab. Ini umum. Siapa saja yang setiap berdirinya, siapa saja yang setiap duduknya, siapa saja yang setiap berbaringnya, semuanya ibadah, maka itulah ulul albab. Orang cerdas versi Allah, orang cerdas menurut Allah, orang pintarnya Allah Pak. Siapa orang pintar Allah? Siapa orang pintar bagi Allah? Orang yang menjadikan setiap kegiatannya ibadah, meski siang berganti malam, meski nikmat berganti musibah. Dengarkan ayat. Allah mengatakan dalam An-Naba, menceritakan tentang kebanyakan kehidupan kita. Siang ganti malam. Allah jadikan siang tempat bekerja, Allah jadikan malam tempat beristirahat. Kata Allah, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kata Allah, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Aku jadikan bagi kalian malam itu tempat istirahat. Apakah kemudian kalau kita istirahat itu berarti kita kemudian tidak beribadah? Tidak saudara sekalian. Istirahatmu ibadah. Bahkan ketika Anda tidur, ketika Anda beristirahat, Anda membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca doa sebelum tidur, berniat bangun sholat subuh, berniat bangun tahajud, maka tidurmu ketika itu ibadah. Apalagi kalau Anda melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari dikatakan, barang siapa yang berwudu sebelum tidurnya, maka dia akan berada pada penjagaan Allah sampai dia terbangun. Dan barang siapa, dalam hadis
Kisah Abu Hurairah yang kemudian menangkap seorang pencuri. Dikatakan bahwa ayat kursi, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka dia tidak akan diganggu oleh makhluk siapapun, oleh jin siapapun, oleh iblis manapun, sampai dia bangun pagi. Dan itu ibadah. Makanya Allah jadikan pergantian ini ibadah. Waja'alna al-laila libasa. Karena kalau malam tidak ada, tidak nyaman juga kalau kita bekerja seharian. Ada batasnya. Allah mengetahui batas kemampuan kita. Dijadikanlah waja'alna, kami yang jadikan. Siapa yang jadikan? Allah. Waja'alna al-laila libasa, kami yang jadikan malam itu istirahat. Waja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siangmu untuk mencari kehidupan. Diganti saudara sekalian, diputarkan supaya Anda mengerti hidup ini ada caranya hidup. Hidup ini ada batasannya. Ingat, tidak selalu siang tapi akan datang malam. Ingat, kalau kau istirahat tidak selalu malam, akan datang siang. Ketika kau bekerja, ingat, tidak selalu siang, akan datang malam. Maka ketika kau bekerja, ingat, kau punya istri di rumah, kau punya anak di rumah, kau punya hak untuk istirahat. Matamu punya hak untuk istirahat, telingamu punya hak untuk istirahat. Maka di antara orang yang berlebihan, ketika kemudian dia bekerja sampai melalaikan waktu istirahatnya, akhirnya jatuh sakit, akhirnya tidak maksimal beribadah. Akhirnya anak istrinya tidak punya jatah waktu untuk ngobrol dengan dia. Dia pergi, anaknya masih tidur. Dia pulang, anaknya sudah tidur. Di mana kenyamanan hidup? Padahal aslinya hidup ini ibadah. Tidak perlu terlalu dipusingkan dengan rezekimu, karena ketahuilah, kalau rezekimu sudah diatur oleh Allah sebelum engkau ada di muka bumi ini, dan rezekimu tidak akan kurang dan tidak akan tertukar. Itulah maha adilnya Allah. Tidak ada di antara hewan di muka bumi ini, tidak ada di antara manusia di muka bumi kecuali Allah penjamin rezekinya. Allah mengatakan, wa ma min dabbah, tidak ada yang melata illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Maka kalau yang dijamin sudah dijamin, yang menjamin Allah, yang mana Allah tidak pernah mengingkari janji, maka aman saudara. Tidak perlu menghitung rezekimu, tidak perlu untuk terlalu bersusah payah pada rezekimu. Ingat, sudah dijamin. Yang kamu cari, berusahalah semaksimal mungkin dan berdoalah kepada Allah. Setelah itu serahkan kepada Allah. Tugasmu usaha dan doa, sisanya Allah yang membagi. Rezeki itu Allah yang bagi. Hanya jangan berlebihan, karena kapan berlebihan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, sehingga kemudian yang didapatkan itu tidak lagi berkah. Itulah yang mendatangkan musibah. Dan untuk hari inilah, karena itulah saya diundang hari ini menjelaskan tentang bagaimana memuhasabahi musibah. Saya mulai dengan menceritakan tentang manfaat siang dan manfaat malam, supaya Anda mengerti bahwa hidup itu bergantian seperti bergantinya siang dan malam. Anda kalau siap menerima rezeki, Anda juga harus siap menerima musibah, ujian. Anda kalau siap menerima nikmat, di saat yang sama harus juga siap menerima ujian. Jangan rezeki siap, musibah enggak siap. Jangan nikmat siap, ujian tidak siap. Ini tidak fair. Jangan siang siap, malam tidak suka. Enggak bisa. Jangan malam suka, siang tidak suka. Hati. Ada orang yang tidak pernah lihat matahari pagi. Ada di sini orangnya? Siapa di antara kalian tidak pernah lihat matahari pagi? Kenapa dia tidak bisa melihat matahari pagi? Karena malam dia pakai bekerja, bahkan begadang, nonton film, main game, ngobrol tidak jelas. Bahkan naudzubillah ada yang dugem. Itu orang-orang yang tidak akan pernah menyaksikan kenikmatan hidup. Dia salahi fitrah Allah. Allah katakan, kami jadikan malam istirahat, kami jadikan siang bekerja. Jabale. Jangan heran, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, ketika datang waktu maghrib, suruhlah anak-anakmu masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena waktu maghrib itu, disitulah bersebarannya iblis-iblis dan jin-jin.
Makanya lihat anak ayam. Anak ayam saja Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mau menjelang maghrib, dia masukkan anak-anaknya ke dalam kandang. Ini ayam. Kadang-kadang ayam lebih pintar daripada manusia. Manusia justru dia biarkan anak perempuannya keluar setelah sholat maghrib, tidak pakai jilbab, dibonceng sama pacarnya. Ini yang mendatangkan musibah. Maksiat, pulang tengah malam, jam 12 malam, diantar bukan suaminya, tidak tahu apa yang dilakukan di luar rumah. Kenapa saya katakan musibah? Karena dosa anak cucu Adam itu mendatangkan musibah bagi tempatnya, daerahnya. Maka mari jaga negeri kita dengan tidak melakukan dosa. Maka mari menegur saudara kita yang melakukan dosa. Supaya apa? Supaya kita sama-sama terjaga. Betul, kalau dia mengatakan, kan saya yang buat dosa, biar saya yang dihukum Allah di akhirat. Betul, kalau kau mau dihukum Allah di akhirat silahkan. Tapi masalahnya, kalau kau bikin dosa di dunia, mending syukur kalau kau cuma dapat di akhirat. Tapi kalau kau dapat di dunia, masalahnya kita si kampung. Kau dari Pangkajene, saya dari Pangkajene. Kau bikin dosa, saya juga yang kena. Itulah kenapa ada ayat memerintahkan kita untuk mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dipilih dari sekian banyak manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada kebaikan. Kapan Anda menjadi sebaik-baik umat? Kalau kalian masih mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada kebaikan bukan tugasnya Pak Kapolres dengan jajaran-jajarannya, bukan. Ini mengajak kepada kebaikan tugas kita semua saudara sekalian. Bukan tugasnya orang-orang yang berkewajiban saja, tidak. Semua orang beriman bertugas mengajak kepada kebaikan, bertugas melarang dari kemungkaran. Ini yang hilang dari masyarakat kita hari ini. Kenapa musibah gampang datang? Kata para ulama, karena banyaknya orang-orang yang cuek terhadap dosa saudaranya. Kenapa musibah banyak? Karena banyaknya orang-orang yang cuek terhadap dosa saudaranya. Dia lihat depan matanya, dia biarkan. Pada Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak bisa rubah dengan tangannya, dia hendaknya merubah dengan lisannya. Larang lewat lisanmu. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa merubah dengan lisan, rubah dengan hatimu. Wa dzalika adhafu iman. Kata Rasulullah SAW, dan itulah selemah-lemahnya iman. Apa selemah-lemahnya iman? Kau lihat orang berbuat dosa, dalam hati jika tegur, jangan, tapi dalam hati. Apa nak tahukan orang? Beritahu lewat lisanmu. Karena kapan kau tidak beritahu lewat lisanmu, kau hanya kemudian menegur lewat hatimu, maka ketika kau tegur lewat hatimu, itulah selemah-lemahnya iman. Maka saudara sekalian, mari lihat. Saya kasihkan satu ayat dalam surah Asy-Syura. Yang ayat ini memberi kita gambaran bahwa ternyata dosa kita itu berpengaruh terhadap musibah kita. Bahkan dosa satu orang bisa berpengaruh untuk 10 orang. Dosa 10 orang bisa berpengaruh untuk satu kelurahan. Dosa satu kelurahan bisa berpengaruh untuk satu kecamatan. Dosa satu kecamatan bisa berpengaruh untuk satu kabupaten. Dosa satu kabupaten bisa berpengaruh untuk dosa satu negeri. Ayatnya dengarkan. Kata Allah dalam surah Asy-Syura, ini bukan kata saya Pak, ini kata Allah. Maka Anda harus percaya. Diragukan keimananmu kalau kau ragukan kalimat Allah. Dipertanyakan keimanan kita kalau kita mempertanyakan ayat Allah. Ini ayat Allah, Asy-Syura. Sebelah kiri bagian baris tengah. Ayatnya cari sendiri, bukan ke Adi Hidayat. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau saya tidak salah ayat 30. Kalau saya tidak salah ayat 30. Cari saja, coba dicari. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Kata Allah, dengarkan Bapak Ibu sekalian. Ayatnya pendek saja. وَمَا أَصَابَكُم مِّن musibah. Apa yang menimpa kalian dari musibah, bencana. Musibah, ujian, bencana. Semua berkaitan dengan ujian, bencana, musibah. Apa yang menimpa kalian lewat musibah, melalui musibah atau dengan musibah. وَمَا أَصَابَكُم مِّن musibah. Kata Allah, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Itu disebabkan oleh perbuatan dosa tangan-tangan kalian. Disebabkan oleh dosa kalian. Disebabkan oleh dosa lisan-lisan kalian, jiwa-jiwa kalian, anggota tubuh kalian. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena dosa-dosa di antara kalian. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Itu karena dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan banyak sekali di antara kalian. Ya'fu, memaafkan. Allah itu sifatnya al-afu. Al-afu itu pemaaf, pemaaf, dan Allah mencintai maaf. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian malam Lailatul Qadar, kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di malam seperti ini apa doa yang harus saya baca berulang-ulang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, banyak-banyaklah kau mengulang sebuah doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Apa artinya? Allahumma innaka afun. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau mencintai maaf. Fa'fu anni. Maafkan hambamu ya Allah. Dalam ayat ini ditutup apa yang menimpa kalian dari musibah itu karena dosa-dosa kalian. Tapi belum selesai ayatnya. Allah lalu mengatakan wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir. Allah memaafkan banyak sekali dosa di antara kalian. Seakan Allah ingin mengatakan, memang musibah itu datang gara-gara dosamu, tapi ketahuilah saudaraku, Allah memaafkan banyak sekali di antara kita. Maka jangan pernah berhenti meminta maaf Allah, karena maafnya Allah akan selalu terbuka. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan selalu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Nyawa seseorang itu ketika dicabut dimulai dari ujung kukunya, kakinya, diangkat naik ke atas sampai kemudian diangkat melalui ubun-ubunnya, saudara sekalian. Maka nanti nyawa itu, nanti dosa itu tidak diampuni oleh Allah ketika dicabut nyawamu dan sudah sampai di kerongkongan. Ketika itulah engkau tidak diterima tobatmu. Kenapa Fir'aun tidak diterima tobatnya? Salah satunya kata para ulama, karena dia bertobat ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, lihat, sekarang kita harus sadar bahwa dosa itu berpengaruh. Meskipun kadang-kadang musibah itu, dengarkan, ujian keimanan. Nah, ini perlu kita tengah-tengah memahami musibah. Yang pertama sebab datangnya musibah, dosa. Yang kedua datangnya musibah, sebabnya ujian keimanan. Sebagaimana Allah menguji para nabi. Nabi itu tidak punya dosa, tapi kenapa banyak ujiannya, dan kalau diberi ujian langsung paling berat. Kalau Anda mengeluhkan masalah penyakit, tidak ada penyakit yang lebih berat dari penyakitnya Ayub. Sampai istrinya jijik. Saudara sekalian, orang kanker sekalipun keluarganya masih tidak ada yang jijik. Orang yang kemudian kena kanker paru-paru, penyakit jantung, manusia masih mampu menahan ketika memandang wajah mereka. Tapi Anda bisa bayangkan Ayub yang kaya raya, Ayub yang punya banyak pegawai,
Ayub yang kaya ketika itu, anaknya banyak, istrinya ada, satu persatu meninggalkannya karena tidak sanggup lihat betapa jijiknya mereka melihat Ayub, sampai yang terakhir meninggalkannya istrinya. Makanya dalam surah Al-Anbiya, setelah Ayub disembuhkan, Allah kembalikan satu persatu buah kesabaran seorang nabi yang bertahan dan tidak mengeluh ketika diuji keimanannya, Ayub, lewat sebuah penyakit yang sangat berat. Makanya kata para ulama, Anda tidak akan pernah menemukan penyakit yang lebih berat dari penyakit Ayub. Menderita badannya dan jijik orang melihatnya. Tidak ada yang bisa memastikan 100% apa sakitnya Ayub, tetapi riwayat dari berbagai riwayat yang banyak yang mengatakan bahwa wallahu taala alam, ya, kebenaran hanya milik Allah, tapi riwayat yang paling banyak mengatakan Ayub itu keluar di sekujur tubuhnya, dia penyakit kulit yang keluar dari sekujur tubuhnya ulat-ulat kecil. Ulat. Anda kalau lihat buah mangga yang busuk dipenuhi ulat, Anda jijik tidak? Itu buah mangga. Bagaimana dengan manusia? Ini ada riwayat. Saya tidak bisa pastikan 100% ini, tetapi ini sebahagian mengatakan dalam Israiliyat seperti itu. Yang jelas Ayub itu nabi yang paling berat ujiannya, dan subhanallah ada sebahagian ulama mengatakan Anda tidak akan pernah menemukan penyakit yang lebih berat daripada Ayub. Makanya ketika Allah bercerita tentang kisah 3 nabi yang diuji dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbah, dan masing-masing berdoa, dan doanya ini menjadi doa yang pamungkas yang membuat Allah mengampunkan dan kemudian memberikan jawaban dari doa-doa tersebut. Allah mulai dari kisah Ayub. Jadi Allah mengatakan, wa ayyuba idnada rabbah. Ingatkah kalian ketika Ayub berdoa kepada Allah? Apa doanya? Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini boleh dipakai kalau ada orang yang kena penyakit, boleh pakai doa Ayub ini. Karena setelah Ayub berdoa dengan doa ini, saudara sekalian, dia ulang-ulang doa ini, Allah jawab dalam ayat selanjutnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami terima doanya, kami hilangkan penyakitnya, kami angkat penyakitnya. Apa doanya Ayub? Dengarkan. Wa ayyuba idnada rabbah. Ingatkah kalian ketika seorang Nabi Ayub berdoa kepada Allah? Apa doanya ketika dia sakit? Anni, lihat doanya Ayub ya, simple, jelas, dan tidak ada mengeluhnya. Anni massaniyad-dur, ya Allah, aku terkena penyakit, curhat. Hanya orang itu kalau mau minta sesuatu, jangan silang sungam pak. Jomblo minta jodoh, ya Allah, jodoh. Tidak ada mukaddimahnya, ya Allah, saya sudah 22 tahun, saya sudah 25 tahun, ya Allah 5 kalimat ditolak lamaranku. Ceritalah sama Allah. Karena para nabi kalau berdoa itu cerita. Anni massaniyad-dur, ya Allah, aku terkena penyakit, tapi tidak mengeluh, dia cuma cerita, ya Allah, aku terkena penyakit. Orang mengeluh lain, ya Allah kenapa saya sakit? Begitu orang mengeluh, tapi Ayub tidak. Anni massaniyad-dur, ya Allah, aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah sebaik-baik yang maha penyayang dan lagi maha pengasih. Coba, tidak ada Ayub bilang, ya Allah aku terkena penyakit, sembuhkan aku. Tidak. Coba lihat doanya Nabi Ayub. Cuma terhimpun 2 kalimat. Kalimat pertama cerita, curhat. Kalimat kedua dia puji Allah. Dia tidak minta sembuh. Karena Ayub tahu yang kasih sakit Allah. Karena Ayub tahu ini ujian keimanan. Maka Ayub tahu bisa jadi sakitnya lebih baik daripada sehatnya. Karena ada orang sakit justru dia dekat dengan Allah, dan ada orang sehat justru jauh dari Allah. Makanya lihat doa Ayub. Ayub tidak minta disembuhkan, tapi Ayub justru puji Allah. Anni massaniyad-dur, ya Allah aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin,
rahimin. Dan engkau ya Allah sebaik-baik yang maha penyayang. Apa kata Allah setelah ayat ini? Langsung dijawab dengan huruf fa. Huruf fa itu menandakan dalam Al-Quran, saudara sekalian. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada fa itu tidak ada jedanya. Lihat ayat selanjutnya. Allah tidak katakan wastajabna lahu, tapi Allah katakan fastajabna lahu. Kenapa Allah katakan fastajabna? Langsung ketika dia doa dengan doa ini, Allah jawab doanya. Apa kata Allah? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fakashafna. Allah tidak katakan wa kashafna. Fakashafna. Fastajabna fakashafna. Coba lihat. Kami jawab doanya, kami angkat penyakitnya. Langsung setelah dia berdoa dengan doa ini. Apa isi doanya? 1, curhat. 2, puji Allah. Tidak minta disembuhkan. Kenapa? Karena Allah paling tahu kapan Anda layak sembuh. Kalau Allah sudah ridho, pasti Allah sembuhkan. Yang kasih sakit Allah, yang kasih sembuh Allah. Kalau Anda sehat, ketahuilah yang kasih kamu kesehatan Allah. Kalau kamu sakit, ketahui juga yang kasih kamu penyakit Allah. Maka orang-orang ridha seperti para nabi tidak mau mengeluh. Sakit dari Allah, sehat dari Allah. Ngapain mengeluh? Baik, Ayub. Kisah di bawahnya Yunus. Wadhannuni idh dhahaba mughadiba. Sama, dia juga ada masalahnya. Ada ujiannya, tapi bukan gara-gara dosanya. Wadhannuni idh dhahaba mughadiba. Ingatkah kalian ketika Dhannun itu nama lain dari Yunus, pulang dari kaumnya kecewa. Ada kekecewaan, Pak. Bukan dosa, kecewa. Orang wajar diajak pada kebaikan ditolak, kecewa. فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى. Kalau doanya Ayub wa anni masaniyaddur, kalau doanya Yunus lain lagi. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Yunus diuji oleh Allah, dimakan oleh ikan hiu, atau ada yang mengatakan ikan paus, apapun ikannya, yang jelas oleh ikan besar. Lalu kemudian dia berada dalam perut ikan. Itulah dinamakan gelap. Ujiannya Yunus ini terjadi pada Anda. Apa? Ujian kecewa. Kecewa sama orang yang mau dibuat kebaikan untuknya. Tidak ada di antara kita, Pak, tidak pernah kecewa sama manusia. Ingat-ingat berapa banyak orang yang Anda kecewa kepadanya dan dia kecewa kepada Anda. Pasti ada. Maka ini ujian keimanan. Mau nggak Anda tetap berbuat baik sama orang meskipun orang itu pernah membuatmu kecewa? Diuji. Mau nggak Anda tetap berbuat baik sama orang yang mana orang itu pernah menzolimimu? Diuji. Maka dites Ayub, dijatuhkan perahunya, dimakan oleh ikan, tapi tidak mati. Gelap, tidak ada lampu, Pak, perut ikan. Apa doanya? Ketika kemudian dia berada dalam kesempitan, dan saya yakin semua kita pernah merasakan kesempitan, tidak ada orang bisa tolong. Sendiri menyelesaikan masalah, bagaimana caranya? Yunus tidak mengatakan, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Tidak ada doanya begitu. Doanya dia puji Allah, dia salahkan dirinya. Curhat. Lagi-lagi doanya curhat puji Allah, curhat puji Allah. Bedanya kalau tadi Ayub dia mulai dengan curhat, dia akhiri dengan puji Allah. Kalau Yunus dia puji Allah baru dia curhat. Pendek juga doanya. Kalau tadi Ayub, anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Kalau doanya Yunus, fanada fidh dhulumat. Lalu Yunus berdoa dalam kegelapan. Ini doa bagus sekali, Pak. Kata Syekh saya di Sudan, doa ini salah satu doa terbaik. Kenapa? Karena doa ini mencakup 3 kalimat yang disukai Allah. 1, kalimat tauhid. 2, tasbih. 3, istighfar. Maka siapa yang hafal doa ini, baginya doa terbaik. Karena ada 3 gabungan kalimat yang disukai Allah. Ada tauhid, ada tasbih, ada istighfar. Apa doanya Ustaz? Dengarkan baik-baik.
Nada fi dhulumat, Yunus berdoa dalam kegelapan perut ikan. Allah ilaha illa anta, tauhid. Subhanak, tasbih. Inni kuntu minadh zalimin. Doanya Yunus, dengarkan. Saya mau semua hafal ini doa. Bagus sekali ini doa, Pak. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Bisa dihafal? Isi doa ini tauhid. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Ini yang saya katakan tadi, pujian. Dia puji Allah. Apa curhatnya? Inni kuntu minadh zalimin. Aku termasuk hambamu yang telah berbuat kezoliman. Dia curhat sama Allah bahwa kau kecewa sama orang itu zolim. Dia kecewa sama orang, dia zalim. Lalu dia kata, ya Allah, aku telah berbuat. Dan ini dikatakan para ulama, mengakui kezoliman itu bagian daripada cara meminta ampunan. Kalau ada orang meminta ampunan, akui kezoliman. Lihat Adam ketika diturunkan ke bumi, apa doanya, Pak? Yang diabadikan dalam Al-Quran, diturunkan dia ke bumi. Hawa diturunkan ke bumi. Apa doanya Adam yang membuat Allah mengampuni dosanya? Saya yakin sebagian hafal. Kalau yang sudah hafal boleh ikut sama saya. Doanya Adam dan Hawa yang selalu diulang-ulang sampai Allah ampuni dosanya. Ada yang mengatakan 40 tahun. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya mengakui kezoliman. Itulah caranya Adam minta ampunan Allah. Bagaimana? Dia akui kezolimannya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, jika engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hambamu yang merugi. Itu Adam. Maka lihat doanya Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Ayo dihafalkan yuk sama-sama, ikuti saya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sudah hafal? Sudah hafal? Pakai ya dalam doa ya. Kalau berdoa pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sekali lagi sama-sama. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kenapa tidak ada suaranya orang sidrap ini? Iya. Jangan kasih malu-malu ya. Saya juga orang sidrap ini. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sekali lagi sama-sama, saya tidak ikut. 1, 2, 3. La ilaha illa subhanak inni kuntu. Bagus. Ini doa yang dibaca Yunus. Apa yang Allah lakukan setelah itu? Apa yang Allah takdirkan setelah itu? Allah katakan langsung juga dijawab. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan Yunus. Gara-gara doa ini muntah ikan, Pak. Keluar Yunus. Makanya dia tidak lihat.
Yunus tidak mengatakan, ya Allah keluarkan aku. Tidak. Dia cuma mengatakan, dia puji Allah, dia curhat. Ya Allah, tidak Tuhan selain engkau. Engkau maha suci. Saya yang zalim ya Allah. Saya termasuk orang zalim. Itu gara-gara doa Allah muntahkan ikan. Keluar Yunus. Ujian yang terakhir. Dan ini ujian keimanan. Contoh. Ini dalam Quran. Masih dalam halaman yang sama. Zakaria. Ya, ini menutup kisah ujian. Baru kemudian kita masuk pada intinya. Zakaria itu terlambat punya anak. Ratusan tahun saudara sekalian. Tidak punya anak. Mungkin ada di antara kita 10 tahun. Ada yang 14 tahun. Ada yang 15 tahun. Belum punya anak. Dan itu berat ujian. Bagaimana dengan Zakaria? Apa doanya Zakaria? Perhatikan saudara sekalian. Doanya Zakaria juga sama. Curhat, pujian. Wa Zakaria idh nada rabbah. Ingatkah kalian ketika Zakaria berdoa kepada Allah? Apa doanya? Tadi Ayub sudah penyakit. Yunus sudah kezaliman diri, kekecewaan hati. Lalu kemudian Zakaria ujiannya terlambat punya anak. Belum punya anak. Istrinya sudah tua, mandul, sudah menopause. Tapi dia selalu berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Salah satu doa yang diabadikan Allah dalam Quran selain dalam surah Maryam, ini juga dalam surah Al-Anbiya. Wa Zakaria idh nada rabbah. Ingatkah kalian ketika Zakaria berdoa pada Allah minta anak? Apa doanya? Rabbi la tadharni farda. Ini bagi yang belum punya anak, boleh Pak pakai doa ini. Bagi yang mungkin keluarganya ada yang belum punya anak, boleh pakai doanya Zakaria ini. Apa doanya? Rabbi la tadharni farda. Ini juga doa boleh berlaku untuk para jomblo yang belum punya calon istri. Kenapa? Karena kata para ulama, doa minta anak itu, kalau yang bersangkutan, yang berdoa sudah punya istri, maka yang akan diberikan anak. Tapi kalau doa untuk minta anak ini, doanya Zakaria ini, yang berdoa belum punya istri, maka kalau dia minta anak, tidak mungkin anaknya langsung dikasih. Dikasih dulu pasti istrinya, baru anaknya. Jadi jomblo juga boleh pakai doa ini Pak. Karena kalau Anda minta anak, tidak mungkin ada anak, tiba-tiba tidak ada mamaknya. Ketawa mi jomblo wah. Ya. Baik. Apa doanya? Perhatikan. Rabbi la tadharni farda. Rabbi la tadharni farda. Curhat. Apa curhatannya? Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Seakan Zakaria mau kasih tahu Allah, padahal Allah sudah tahu. Tapi begitulah doa, curhat. Ya Allah, aku ini sudah lama sendiri. Sendiri dalam arti ini belum ada anaknya. Nah kalau jomblo berarti belum ada pasangannya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Sedangkan engkau ya Allah sebaik-baik yang memberi keturunan. Dia puji Allah, curhat pujian. Jadi lihat, 3 nabi ini semua doanya tidak ada minta selesaikan masalah, tidak ada minta ya Allah bayarkan utangku, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah obati hatiku yang kecewa, ya Allah berikan aku anak. Zakaria tidak mengatakan ya Allah berikan aku anak, tidak. Zakaria mengatakan ya Allah jangan biarkan aku hidup sendiri. Wa anta khairul warithin, sedangkan engkau yang memberi, engkaulah sebaik-baik yang memberikan keturunan. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Coba diikuti setelah saya. Rabbi la tadharni farda. 1, 2, 3. Rabbi la tadharni farda. La tadharni, jangan kau biarkan aku. Farda, hidup sendiri. Ini bagus, saya mau ajar doa ini supaya kalau Anda punya saudara lama melamar, tidak ada orang terima lamarannya, nah ini boleh dipakai doa ini. Atau kemudian lama menikah, belum dapat keturunan, boleh pakai doa ini. Doanya Zakaria yang diabadikan dalam surah Al-Anbiya. Rabbi la tadharni farda. 1, 2, 3. Angkat suaranya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin.
Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ayat ini saudara sekalian Anda bisa cek ya, mulai dari ayat ke-83 sampai 89 dalam surah Al-Anbiya. Kisah Ayub, doa langsung dijawab. Yunus doa langsung dijawab. Zakaria doa langsung dijawab. Ujian mereka ini bukan karena dosa. Inilah yang saya katakan, karena ujian keimanan. Maka ujian itu dua, musibah itu dua. Jadi kalau baru-baru kita dapat musibah di sidrap, apa angin ya, banyak yang ya angin ya, banjir juga ada. Kalau kita baru-baru dapat musibah di sidrap misalkan, yaitu antara dua ini. Kalau dia pelaku dosa, gara-gara dosanya. Tapi kalau dia tidak berdosa, itu ujian keimanan. Jadi tidak usah marah-marah sama Allah, tidak usah menyalahkan Allah. Introspeksi, muhasabah diri kita masing-masing. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, introspeksi, muhasabah diri kita masing-masing. Lihat 3 nabi tadi dikasih sakit, tidak dia salahkan Allah. Justru dia tidak minta disembuhkan, tidak minta diselamatkan, tidak minta keturunan, tapi mereka curhat. Maka kalau Anda dapat musibah, ceritalah sama Allah dan pujilah Allah. Puji Allah itu suka, puji Allah. Duka, puji Allah. Senang, puji Allah. Susah, puji Allah. Kapanpun Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau mau sholat dalam keadaan kau punya masalah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kau punya masalah, kau sedih, kau akan mengatakan segala puji bagi Allah. Kau senang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun keadaanmu, Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu puji Allah, bersyukur kepada Allah. Nah teman-teman sekalian, saya dibatasi oleh waktu. Saya tutup ceramah saya dengan mengatakan kepada kalian semua, teman-teman, nikmat Allah itu begitu banyak. Bapak, ibu yang ada di belakang, banyak sekali nikmatnya Allah sama kita semua. Maka kalau sekali-sekali Allah kasih ujian, sabar dan introspeksi diri. Kalau kita merasa punya dosa, mari dosa itu berhenti, kita ganti dengan ibadah dan ketaatan. Kalau kemudian kita sudah merasa taat, ya Allah saya sudah taat, saya sudah hijrah, kenapa saya dikasih musibah? Dulu sebelum saya hijrah, saya buat dosa, tapi tidak ada musibah saya. Setelah saya hijrah, saya justru dapat musibah, ya Allah. Saudara sekalian, bisa jadi musibahmu ketika sudah hijrah, itu didatangkan Allah karena dosamu sebelum hijrah. Jadi hati-hati, jangan gampang menyalahkan Allah, karena Allah tidak pernah tidur. Iya. Ini sudah habis waktunya. Iya. Maka teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak dan Ibu sekalian diberi kesabaran, iya, diberi ketabahan, diberi kekuatan yang kena musibah, ya. Dan saya juga mengajak teman-teman sekalian, ini ada celengan-celengan yang beredar dari teman-teman panitia, tolong diisi, karena isi dari celengan itu insya Allah akan dibawa dan disalurkan kepada mereka-mereka yang tertimpa musibah. Iya. Di daerah mana kebanyakan? Pancalota. Ya, ada yang dari Pancalota di sini, daerah Pancalota. Ada orang Pancalota di sini? Iya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Rata-rata dari Pangkajene ya. Nah, ini mungkin kita bantu saudara kita di Pancalota. Karena kita juga di Pangkajene tidak pernah bisa merasa aman. Bisa-bisa besok-besok kita lagi yang kena musibah. Ya. Maka mari kita salurkan kebaikan kita, ya. Ini sebenarnya waktunya sempit sekali aja, Bu, ya. Kalau tabligh akbar harus 2 jam, ya. Tidak bisa maghrib isya, ya. Karena maghrib isya pendek waktunya. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sedikit ini, ya, meski sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, dan saya juga mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk semakin dekat dengan Allah, jauhi perbuatan dosa, Pak, ya. Ingat, nikmat Allah terlalu banyak, ya, ujiannya itu sekali-sekali saja. Maka kalau kita kemudian mau bersyukur pada Allah, sembahlah Allah, pujilah Allah dalam keadaan mendapat nikmat dan dalam keadaan mendapat musibah. Semoga yang disampaikan bermanfaat, kebenaran dari Allah,
kesalahan dari saya minta maaf dan saya memohon ampun pada Allah. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.